banjir itu udah dibilang kota zombie. Jadi rata-rata relawan luar kalau masuk daerah kami ini yang agak ke dalam itu kayak sengaja mau melihat bener nggak ini kota zombie. Jadi ngasih tarik ulur supaya kita mengejar. Kami bilang jangan kayak gitu bang, kami manusia. Kami bilang abang campak aja nggak kami kejar nggak apa-apa. Kami bilang nggak dikasih pun nggak apa-apa, tapi jangan kayak memang dimain-mainin gitu. Mau melihat ini di kota zombie dengan keadaannya, dengan keadaan kami berlumpur bang. Memang sengaja supaya kami dikejar kayak gitu. Sampai dibilang kota zombie itu berarti kota mati. Kita nih mayat yang ngejar-ngejar orang itu cari makanan. Kan udah seminggu ada bantuan. Jadi teruntuk para influencer dan konten kreator, terima kasih banget kalian udah peduli datang ke sana kasih bantuan. Tapi jangan jadikan mereka sebagai komoditas konten sedih kalian guys. Gak apa-apa datang kasih bantuan, hibur mereka pasti seneng kok. Tapi jangan jual kesedihan mereka. Bahkan sampai dibilang kota zombie, yang warga asli sana aja itu sakit hati. Mereka tuh dibilang kota zombie. Pokoknya Aceh kuat, Aceh harus bangkit. Kita kuat karena kita Indonesia. Menerima secara duka cita reaksi Menteri Dalam Negeri rakan kita di seberang yang menyatakan bahawa sumbangan $60,000 itu bagi meringankan beban sangsara di Aceh dan di wilayah-wilayah lain diumumkan sebagai perkara kecil dan sumbangan yang tak berpatutan. Ini bukan berbudi bahasa sebenarnya. Apabila rakan ataupun jiran membantu, waimah banyak mana pun, jangankan sebut $60,000. Kalau RM60 pun disumbang oleh seseorang, harus berterima kasih. Jadi dengan kenyataan umum yang dibuat kepada dunia, menunjukkan bahawa Malaysia menyumbang sedikit dalam bentuk $60,000, Menteri berkenaan harap bersekolah dulu dalam bentuk perkataan, komunikasi atau bahasa kepada sesuatu jiran. Dan ini harus dipegang sebagai pedoman yang baik. Semasa Pak Harto dulu, semasa program-program yang dijalankan antara kedua-dua negara, Pak Soeharto sentiasa dengan senyumnya berterima kasih. Ada masa ketika itu, negeri Johor menyumbang kepada keadaan malapetaka di Jakarta hanya dengan beberapa bungkusan beras, kuih muih dan sebagainya. Masa itu Pak Harto mengucapkan terima kasih. Tapi sekarang Menteri Dalam Negeri Indonesia menyatakan bahawa ini sekelumit ataupun terlalu sedikit, bermakna tidak berterima kasih. Ini yang kita sarankan, pelajarilah balik petua-petua yang diajarkan oleh nenek moyang kita dahulu sebelum kita masing-masing merdeka tahun 45 dengan tahun 57. Dan kembali kepada pangkal budi bahasa kita. Bila orang memberi, kita merasa. Bila orang merasa, kita pun bersuka cita. Mungkin dapat nilai ini dikembangkan semula. Wahai Pak Menteri. Akhirnya mantan Menteri Luar Negeri Malaysia buka suara juga terkait bantuan yang ditolak oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia. Beliau mengatakan Mendagri Indonesia harus sekolah dulu agar bisa menata bahasa, bicara, dan ucapan. Kenapa? Karena seorang Menteri Dalam Negeri tidak sepatutnya berbicara seperti itu. Sebesar apapun pemberian dari luar negeri, kita harus terima. Jangan dilihat dari nominalnya, dilihat dari kebutuhannya, kebaikannya. Ini mah mentang-mentang dikasih sedikit, gak mau cuma sedikit. Itu kan di mana pikirannya? Masa seorang Menteri Dalam Negeri berbicara seperti itu? Jangan menjaga gengsi. Jangan-jangan orang luar negeri lebih peduli terhadap rakyat Indonesia yang menderita daripada pemerintah sendiri. Cobalah sebelum berbicara itu diolah, dijaga etikanya. Jangan sampai menyinggung masyarakat sendiri dan negara luar yang mau menolong kita.
dan segera tetapkan bencana Sumatera sebagai bencana nasional. Jangan gengsi, jangan demi martabat tidak mau menerima bantuan luar. Para pejabat kita tuh makin hari makin tolol semua. Ampun dah. Kalau emang lu pada kagak niat kasih bantuan, ya jangan banyak bacot. Apalagi sampai ngeluarin statement yang bikin orang jadi ngamuk. Pemkot Medan balikin sumbangan beras dari Uni Emirat Arab. Ini jahat, tolol, dan gak punya otak. Rakyat yang ada di sana tuh butuh beras, butuh makanan, butuh bantuan. Pas ada yang ngasih bantuan, lu tolak. Otak lu di mana? Monyet lu. Kemensos siapin jaminan hidup untuk korban bencana Rp10.000 per hari. Lu mau kasih 10.000 per hari. Itu buat apaan Ya Allah. Rakyat punya dosa apaan sih sampai dikasih pejabat model kayak tai gini? Angka untuk MBG aja 15.000 per anak. Masa untuk korban bencana alam malah dikasih 10.000? Tai lu. Gibran janji mau pasangin Starlink buat korban bencana biar bisa akses internet. Lu mau ngapain ngasih Starlink ke mereka? Hah? Dongo banget sih lu. Di sana itu kagak ada listrik. Gimana caranya untuk nyalain modem itu? Otak tuh dipakai lah. Dongo banget lu. Udah para pejabat kayak tai, ditambah lagi punya wapres tolong. Lengkap udah apesnya. Apa lo? Ungkapan dari warganet yang kesal terhadap para pejabat dan pemerintah kita. Rakyat itu cuma butuh bantuan, minimal bahan pokok, makanan. Jangan yang lain. Kenapa? Karena di sana listrik masih mati. Iya terang, cuma siang hari. Kalau malam, ya gelap gulita. Terang. Kalau terang bulan. Cobalah untuk para pejabat berpikir jadi manusia dan memanusiakan manusia. Jangan memikirkan diri sendiri. Jangan cari panggung. Jangan banyak berbohong kepada masyarakat dan media. Bahkan kemarin ada media yang live secara langsung di sana, di Aceh, menyiarkan tempatnya sebenarnya, tiba-tiba di take down videonya, entah kenapa dan apa yang terjadi. Dan mudah-mudahan video ini pun tidak di take down, karena kita sebagai rakyat menyayangkan terhadap pemerintah yang biasanya cuma omong-omong doang. Dan yang paling kesal itu bantuan dari luar negeri ditolak. Demi apa? Demi menjaga martabat, demi ego yang tinggi. Rela mengorbankan rakyat demi ego, demi martabat. Buat apa martabat? Kalau rakyat di dalamnya masih sangat butuh bantuan. Miris negeri ini.